Masuk ke chapter 4, kita akan berbicara mengenai reviewing the literature. Jadi ini cukup menjadi debatable karena di dalam qualitative research dua mazhab, ada yang mengharamkan literatur, ada yang memubahkan literatur. Jadi kita pelajari ya. Saya tidak tahu Anda akan masuk mazhab yang mana ya. Apakah Anda mau jadi Salafi atau Anda mau jadi mana lagi gitu. Saya nggak jelas juga ya mazhabnya yang mana. Jadi di dalam literatur review ada beberapa key concepts yang kompetensi yang ingin Anda miliki. Pertama adalah Anda bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan literatur review. Kemudian Anda bisa membedakan antara kuantitatif dan kualitatif literatur review, dan Anda bisa memahami 5-step proses dari kegiatan untuk melakukan literatur review. So, what is literature review? Literature review adalah written summary of the literature. Maksudnya apa? Ada summary dari literatur. Sebentar. Oke. Right. Jadi kalau misalkan ada journals. Ada jurnal dari judulnya ada judul jurnalnya apa, terus topiknya apa, kemudian konklusinya apa. Nah, ada beberapa 10 jurnal, 2 sampai 10. Topiknya apa aja, ya. Terus metodenya apa. Jadi Anda melakukan perbandingan literatur. Jadi Anda literatur review itu Anda melakukan perbandingan atas summary dari literatur. Jadi Anda harus menulis summary dari literatur. Ada 10 literatur, apa summary-nya? Nah, kemudian Anda mendescribe kepada past and current information and research. Ya. Misalkan sebelum COVID, jurnalnya bicara kayak gimana? Terkait hal yang sama gitu ya. Setelah COVID seperti apa? Apakah ada perbedaan? Misalkan industri ada industri konstruksi before COVID dan after COVID-19. Ya. Bagaimana kondisi konstruksi before COVID dan bagaimana kondisi konstruksi during COVID, dan bagaimana after COVID. Nah, ini literatur. Describe the past, current, dan future. Ya, prediksi kepada kondisi konstruksi. Ini disebut dengan literatur review. Dan Anda bisa organize itu into topics. Oh, oke, konstruksi. Di konstruksi ini misalkan untuk jalan tol. Jadi Anda into topics. Misalkan topiknya jalan tol. Atau bendungan. Dari sisi produk ya. Atau gedung. Dari sisi physics. Bisa juga Anda organize-nya into topics dari sisi finance. Bisa saja. Dari sisi finance. Before COVID, during COVID, after COVID. Bottom line-nya kayak gimana? Atau bisa saja Anda organize into another topics. Misalkan dari sisi teknologi. Before, during, dan after COVID. Jadi setiap Anda ada topics, setiap Anda ada research problem, selalu belah pikiran Anda jadi 3. Selalu belah pikiran Anda jadi 3. Sebelum, sekarang, dan sesudah. Apapun itu di dalam kualitatif. Sebelum, sekarang, sesudah. Jadi kalau sebelum seperti apa literatur reviewnya? Sekarang seperti apa?
kondisinya. Yang akan datang menurut literatur seperti apa. Atau Anda bedah lagi jadi 3. Misalkan dari sisi finance, misalkan dari sisi produk, jalan tol, jalan, bendungan, gedung. Ada 3 konstruksi. Apalagi bentuk 3 lagi. Sudut pandangnya yang berbeda. Ya. Dari sisi finance, marketing, dari sisi finance, marketing, teknologi. Bisa juga. Konstruksi kita lihat dari sisi finance. Finance-nya sendiri bisa dibagi 3 lagi. Dari sisi before merger, during merger, after merger. Jadi selalu usahakan ketika bos tanya, menurut Anda bagaimana pendapat Anda mengenai Waskita Karya? Ada 3, Pak. Terkait tol, terkait gedung, terkait bendungan. Atau ada 3, Pak. Before COVID, selama COVID, setelah COVID. Atau ada 3, Pak. Before merger, during merger, setelah merger. Jadi jangan sebagai ahli kualitatif, jangan menjawab permasalahan dari satu perspektif. Selalu menjawab dari 3 perspektif minimal. Araso? Araseo, Pak. Araseo, Pak. Oke. Araseo. Jadi Anda harus punya 3 topi yang Anda kenakan. Ya. Minimal, ya, Pak. Minimal. Setiap pertanyaan jawabannya harus 3. Dari sudut pandang ekonomi, jadi Anda kelihatan kualitas Anda ya. Dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang finance, sudut pandang marketing, teknologi. Jadi ketika Anda menjawab, jawabannya selalu dengan 3 sudut pandang. Supaya Anda memiliki helikopter view, melihat suatu masalah dari 3 sudut pandang. Nah, itu yang disebut dengan literatur review. Atau dari sisi 3 produk. Atau dari sisi 4P bisa saja. Oke, Anda melihat produk ini melihat satu brand, Anda lihat dari tiga sudut pandang, produk, price, promotion, place. Atau Anda melihat loyalty dari customer dari mana? Dari sisi brand, offering, dari relationship. 3 yang Anda bahas. Jangan Anda dari brandnya aja. Offering bagaimana? Relationship-nya seperti apa? Nah, ini yang makanya dibutuhkan literatur review. Ya, untuk melihat sudut pandangnya dari 3. Minimal. Kemudian reporting dari literatur based on themes or individual studies. Nah, reporting dari literatur based on themes or individual studies. Jadi themes-nya itu ya itu tadi. Apa yang menjadi themes? Apakah quality, cost delivery? Ada sudut pandang nih. Dari sisi produknya Waskita. Dari quality bagaimana, dari cost bagaimana, dari delivery bagaimana. Ada themes. Atau dari sisi tol, gedung, air. Themes itu. Ya. Atau dari sisi themes-nya before, during, after COVID. Itu themes. Jadi, nah themes ini berasal dari literatur, bukan dari grounded. Grounded teori menghasilkan themes. Tetapi literatur dari orang-orang sebelumnya, peneliti, mereka sudah menghasilkan themes. Anda bisa mengadopsi hal tersebut. Terutama kalau Anda melakukan mix method. Sekarang Anda sudah bikin clustering model. Kelompok orang sudah terbagi menjadi 10 cluster. Ada 10 cluster di sini. Ada 3 cluster lah. Kemudian ini populasinya paling banyak nih. Oke, yang ini saya mau ngadain, saya mau melihat teams-nya. Teams-nya misalkan ini adalah untuk yang para traveler. Saya mau tahu terkait 3 teams kepada mereka, yaitu terkait quality, cost, apa delivery. Mana yang paling menentukan bagi mereka? Ya. Jadi kalau di kualitatif Anda menggunakan grounded, Anda harus mencari tahu apa yang menjadi teams dari kelompok ini. Mana 3 hal teams yang terjadi? Teams terbentuk dari coding, kategori, dan teams. Dari coding, kategori, dan teams. Ya. Nah, dari coding yang kemarin kita catat pakai
Google Docs, codingnya muncul semua. Kita kategorikan dan kita cari teams-nya. Nah, ini kalau dengan literatur review, kita nggak perlu melakukan grounded lagi kan? Sudah ada literaturnya. Oh, ternyata menurut penelitiannya Pak Rinto, yang teams-nya yang terbentuk ada 3 nih, quality, cost, delivery. Maka kita melakukan mix method. Jadi hasil dari kualitatif kita gunakan untuk menentukan mana yang paling mempengaruhi para traveler. Apakah harga yang murah, atau kualitas penerbangan, atau mendapatkan tiketnya, delivery-nya enak, atau lebih gampang. Nah, itu juga jadi teams. Dan documenting a need for your proposed study. Jadi, itu yang konsep dari literatur. Any questions? Pak, berarti balik ke grounded yang tadi Pak, grounded teori desain itu selalu berhubungan dengan kualitatif ya? Selalu Pak, itu yang menjadi kompetensi yang paling diandalkan oleh para qualitative researcher. Bukan dari segi eksperimen atau apa ya tadi? Ujung-ujungnya yang tertinggi adalah ketika dia menemukan teori Pak. Karena penemuan sebuah teori itu kan pencapaian tertinggi manusia. Ada teori baru kan? Itu grounded teori analisis. Thank you, Pak. Alright. Nah, kalau di dalam kuantitatif, saya nggak perlu bahas terlalu banyak. Jadi, bagaimana si kuantitatif itu dia mencari teori yang mensupport kepada dia punya penelitian gitu ya. Oke, saya mau bikin pengaruh 4P kepada minat beli. Misalkan 4P kepada minat beli. Jadi, kalau di kuantitatif, dia tinggal cari 4P kepada minat beli. 4P ini apa aja yang menjadi dimensinya? Dimensi masing-masing P. Dimensi produk apa aja? Di dalam produk ada packaging, ada desain, ada label, kemudian dari sisi price apa aja dimensinya, dari sisi promotion apa aja dimensinya. Jadi literatur untuk quantitative study dia support the theory or explanation used in the study. Jadi dia butuh jadi dia istilahnya deduktif. Jadi kalau qualitative research itu dia induktif. Kalau di kuantitatif dia induktif, deduktif. Maksudnya apa? Kalau grounded dia menimbulkan teori. Kalau kuantitatif membuktikan teori. Jadi kalau dari si kuali ternyata yang mempengaruhi minat beli adalah 4P. Kata si kualitatif. Ada product, price, promotion, place. Oleh si kuanti kita buktikan. Nih, gua tanya ya. Bener nggak hasilnya bahwasanya produk, price, promotion, place mempengaruhi kepada minat beli. Jadi dia mencari hasil data kualitatif itu dia adopsi untuk penelitiannya dia, untuk membuktikan kepada teori tersebut, ya, atau untuk melihat peringkat dari masing-masing dimensi. Itu oke, ternyata produk paling tinggi mempengaruhi nomor 2 price, nomor 3 promotion, nomor 4 place. Nah, jadi bisa saja dia berubah kan. Tahun ini yang paling tinggi produk yang oleh customer suka. Tahun depan ternyata yang disukai oleh customer price. Karena kondisi kita dari resesi. Sekarang kita price sensitif. Dulu penting produknya berkualitas, sekarang price-nya paling murah. Customer change. Jadi ini yang menjadi analisa dari si kuantitatif. Araso? Harusnya Pak. Jadi boleh tanya Pak. Kalau yang kuantitatif berarti kemungkinan untuk menemukan teori baru kecil sekali atau memang nggak ada Pak, dibanding kalau kualitatif kan selalu kemungkinan tidak ada objektif ke sana, tapi dia bisa menentukan mana yang paling berpengaruh kuantitatif. Ternyata dari 4P yang paling pengaruh yang mana kepada minat beli. Nah, dia mencari mana yang paling berpengaruh berdasarkan hasil statistiknya kan. PPPP. Kalau dia P value lebih kecil dari 0,05 dan T statistik lebih besar dari 0,1
lebih besar dari 1,96, maka dia berpengaruh signifikan. Jadi kalau di dalam itu adalah, bentar ya, di dalam kuanti, kuncinya cuma sederhana Pak. Kalau p-value di bawah 0,05 dan T statistik di atas 1,96, maka dia signifikan. Untuk melihat mana yang paling berpengaruh, dilihat aja dari koefisiennya. Koefisiennya ini misalkan 5,0, ini 7,0. Yang 7,0 yang paling signifikan. Apa? Yang paling berpengaruh. Walaupun semua signifikan. Misalkan dari 4P semua signifikan. Kalau yang ini dia koefisiennya 7,0, dia peringkat 1 nih. Peringkat 2-nya 2. Jadi di dalam kuanti dia untuk melihat signifikan atau tidak. Dan mana yang dia signifikan dan berpengaruh positif, berpengaruh paling positif. Itu analisa kuantitatif. Ya. Menjawab Pak, tadi siapa yang tanya tadi? Ya Pak. Oke, Pak Suwari. Oke. Jadi tanya Pak Jerry. Pak Jerry, tadi dibilang kuantitatif adalah digunakan untuk membuktikan teori, gitu ya Pak. Sementara untuk kualitatif itu untuk memunculkan teori. Nah, ketika teori itu dibuktikan dengan kuantitatif dan ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kualitatif temukan, Pak. Apakah pernah ada Pak penelitian yang seperti itu? Artinya apa yang disampaikan di kualitatif semuanya nggak terefleksi di kuantitatif, gitu kan? Dan akhirnya teori itu dicabut, Pak. Jadi kembali ke teori yang kedua Pak, seluruh all customer change. Dulu dia signifikan, sekarang bisa saja tidak signifikan. Dulu Bapak tidak suka belanja online, sekarang Bapak suka belanja online. Bapak pun berubah kan? Jadi teorinya pun bisa tidak berlaku Pak. Dulu hanya berlaku ketika sebelum COVID, itu teori berlaku bahwasanya orang nggak belanja offline, orang nggak belanja online, orang belanjanya offline. Begitu COVID, perilaku berubah. Orang tidak suka lagi belanja offline, semuanya suka belanja online. Apakah teori yang mengatakan orang suka belanja offline itu tidak berlaku lagi dan dicabut? Belum tentu. Karena dia bisa kembali lagi ke itu kan, jadi dunia berputar. People change bolak-balik aja itu kan. Ya, tahun zaman Nabi pun seperti itu kan. Udah ada COVID zaman Nabi, zaman Umar ya, Umar Ibn Khattab. Udah ada COVID. Setelah itu kan orang kembali belanja offline lagi. Jadi kita nggak bisa mengatakan ketika tidak terbukti, di suatu periode terbukti, di suatu periode tidak terbukti. Itu menunjukkan life stage-nya dari si model. Life stage-nya dari si konsumen behavior, perilaku manusia. Manusia berubah. Anda dulu benci sama dia, kok tiba-tiba Anda suka dan menikah? Nah, kenapa? Ya kan? People change kan? Wah, pikirannya berubah. Ya udah deh, tajir. Udah, sikat lah gitu kan, tajir gitu ya. Nah, people change pikirannya. Waduh, gue naik motor, dia bawa mobil. Ya udah, sikat deh gitu kan. Yang penting nggak kena hujan. Nah, sebelumnya Anda nggak suka gitu. Tapi people change. Nah, itu yang maksud saya. Menjawab Pak Damar? Ya Pak, clear Pak, buat saya Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya adalah literature review in qualitative studies. Jadi biasanya literature review di dalam qualitative dilakukan di akhir periode. Jadi setelah Anda dapatkan teori, baru Anda lakukan literature review untuk melihat apa. Jadi untuk Anda bisa mengcompare dan kontras with other study. At the end of the study, ketika akhir studi Anda, baru Anda lakukan literature review untuk di kualitatif. Oh, terbentuk teori 7P. Ketika Anda lihat kepada literature review, cuma 4P. Artinya ada novelty, kebaharuan. Ada 3P lagi yang baru. Nah, itu maksudnya. Karena Anda tidak terpengaruh dari literatur sebelumnya. Pokoknya penelitian gue mau lihat apa yang menjadi teori teams yang terbentuk dari subject matter expert di dalam kondisi service ekonomi. Nah, timbul teori baru. Itu yang dilakukan oleh Dave Cevey yang menemukan. Bukan Dave Cevey. Salah satu buku yang
textbook yang melakukan penelitian adalah karangan Dave Chaffee yang menemukan teori tentang 7P. Kemudian tambah lagi 8P. Menjadi siapa tuh? Salah satu penemu yang lain ya. Nah, jadi ini dilakukan di end of the study. Jawab? Oke, good. What is the process of conducting a literature review? Jadi Pak Jerry mau izin bertanya Pak Jerry, kan kalau misalkan teori itu kan biasanya dalam bab 2 ya, maksudnya dalam kajian pustaka ya Pak Jerry ya. Nah terus kalau misalkan kita membuat proposal atau kita buat tesis, berarti itu kajian teorinya masuk di bab berapa Pak Jerry? Bab 5. Setelah jadi dia bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 metodologi, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2-nya metodologi, ya, bab 3-nya itu dia analisa, jadi dia mulai koleksi data dan mulai analisa, terbentuk grounded theory. Kemudian bab 4-nya baru dia literatur review. Di literatur yang sebelumnya apa yang teori yang ada, bedanya dengan dia apa. Kemudian baru dia sampaikan kepada kesimpulan. Oh, ternyata ada novelty di sini. Dari penemuan saya ada 3 teams, ada 5 teams, sebelumnya cuma ada 4 teams. Ada teams yang baru yang terbentuk. Nah, ada komparasi dengan other studies. Baru masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Menjawab, Tisa? Oke, makasih Pak. Oke. Berikutnya, what is the process dalam conducting a literature review? Jadi, pertama adalah identify key terms. Ya, jadi semua itu dari keywords ya. Anda misalkan ingin melakukan literatur review terkait apapun. Pasti Anda ketika melakukan searching di Google Search Engine itu menggunakan keywords terkait PCR or terkait 4C, 5C, 7P dan lain sebagainya ya. Kalau di keyword di situ Anda lastnya itu pakai file type. Anda bisa PDF atau doc ya atau PPT terserah Anda. Jadi kita bisa berupa PDF. Jadi kita di dalam Google Search Engine yang akan muncul adalah PDF semua. Jadi Anda tentukan file type-nya apa. Kalau Anda terkait journals, ya jurnalnya Anda berupa PDF. Kalau cuma berupa link-linknya doang susah kan, mending yang cari yang berupa PDF tinggal download. Ya, untuk journals. Kemudian locate di literature, ya. Banyak sekali untuk penyedia journals ya, penyedia journals di websites ya, tinggal Anda search di Google Search atau Anda bisa jadi di Google Scholar. Nah, Anda cari di Google Scholar juga bisa, Google Scholar. Kemudian Anda search penelitian Anda yang akan Anda tertarik. Begitu lihat tinggal download dari Google Scholar. Kemudian critically evaluate and select the literature. Jadi cari yang sesuai dengan variabel yang Anda dapatkan atau metodologi yang Anda gunakan atau industri yang Anda teliti atau research problem yang Anda teliti. Jadi banyak sudut pandang. Jadi bisa dari sisi metode. Oh, saya mau pakai grounded theory. Anda download semua grounded theory. Mereka pakai metodologi grounded theory seperti apa? Dari sisi methods. Atau Anda bisa melihat literatur dari sisi research problemnya. Oh, terkait PCR. Oke. Atau vaksin. Mana research problemnya? Ya. Oh, metodologi bisa macam-macam kan? Ada yang menggunakan biological driven vaksin. Ada yang menggunakan chemical driven vaksin. Ada 2 itu metodologi pembuatan vaksin. Ya. Jadi methods bisa macam-macam, research problem, oke. Kemudian bisa juga secara
methodenya sama, research problemnya sama, atau variabel yang digunakan juga sama. Variabel yang digunakan, variabel atau teams yang didapatkan juga sama dengan Anda. Oh, siapa aja sih yang menemukan teams yang sama dengan saya? Saya ada 3 teams. Oh, siapa aja yang penelitiannya menghasilkan teams yang sama? Terus, atau teamsnya berbeda dengan Anda. Nah, ada 2 yang sama, 1 yang beda. Jadi Anda menemukan novelty. Jadi, critically evaluate and select the literature. Tapi juga hati-hati di dalam milih literatur. Harus literatur yang betul-betul fair. Jangan sampai yang literaturnya bias. Karena banyak website itu yang sudah ada sponsor ya. Wah, yang ini sponsor dari partai A, ini sponsor partai B, ini sponsor partai C. Kalau sebuah link itu atau blog atau website itu sudah ada sponsor, artinya beritanya kan tidak fair gitu ya. Lebih menonjolkan kepada kepentingan mereka gitu ya. Jadi harus selektif kepada pemilihan literatur. Selektif. Jadi kalau narasumber yang dari partai A tentu dia akan belain partainya dia kan. Yang dari partai B tentu belain partainya dia. Tapi kalau yang dia sifatnya pengamat, dia sudut pandangnya helicopter view. Jadi dia bisa lebih wise di dalam melihat mapping permasalahan yang terjadi. Jadi bagaimana dia mind mapping kepada permasalahan. Jadi tidak bias kepada sponsornya seperti itu. Kemudian organize the literature. Ya. Jadi ada literaturnya 1 2 3 sampai 10. Kemudian ini menggunakan variabel ini menggunakan ini. Apa gap-nya dengan kita? Selisihnya dengan kita apa? Write a review. Oke, ternyata dari penelitian kita teamsnya 7, yang lain ada 6, ada 5, ada 4. Oke, jadi kita melihat apa yang menjadi novelty kita dibandingkan penelitian sebelumnya. Oh, ternyata tidak ada yang baru. Semua hasil dari penelitian sebelumnya mendapatkan teams yang sama. Jadi, reviewnya artinya tidak ada novelty. Memang ujung-ujungnya sama lagi teams yang didapatkan. Dari coding, categorization, dan teams yang ditimbulkan sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Questions? Kapish? Yes. Siapa yang bertanya? Soal novelty itu, apakah bisa dikatakan kalau misalkan dalam penelitian itu kita tidak menemukan sebuah kebaruan, apakah kemudian itu akan mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian itu sendiri, atau ya udah sebenarnya kalau nggak ada yang sama ya udah nggak apa-apa gitu? Artinya tidak terbentuk teori baru. Jadi masih itu penelitiannya berhasil atau enggak Pak? Kalau misalkan in case itu jadi sama kita, apakah jangan-jangan nanti kita disuruh mengulang lagi, atau ya udah nggak apa-apa dilanjutin aja, udah penelitian kamu udah selesai? Jadi itu karena begini, bisa saja dia memang secara coding kategorinya bisa macam-macam sebenarnya, nggak mungkin sama. Pasti ada yang berbeda. Tetapi secara teams itu mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Nah, karena kan sifatnya begini. Ini adalah coding. Ketika coding mengerucut menjadi kategori, dari kategori mengerucut menjadi teams. Ya. Misalkan, kenapa orang memilih kuliah di Bakri? Codingnya banyak tuh. Kategorinya ada 10, teamsnya jadi 3. Ada bicara secara kualitas, bisa secara cost, dan bisa secara delivery misalkan. Nah, teams yang terbentuk. Yang kualitas misalkan dari sisi dosen, ya dari sisi infrastruktur, dan lain sebagainya. Cost, dia bisa dari sisi diskon, dari sisi beasiswa, dan lain sebagainya. Delivery bisa dari sisi, sudut pandangnya bisa dari sisi fasilitas dan jam kuliah segala macam. Codingnya misalkan yang akreditasi itu dia bicara karena Bakri akreditasinya A di kategorinya A akreditasinya, maka saya memilih berkuliah di Bakri. Ada macam-macam kan? Ternyata ada lagi yang bicara dari sisi infrastruktur. Ternyata karena labnya
labnya bagus, atau ya, perpustakaannya oke, dan lain sebagainya. Nah, ini membentuk kategori bentuk teams. Ternyata terbentuk adalah quality, cost, and delivery. Dan ini ada di tempat yang lain, misalkan di penelitian yang lain. Nah, ini artinya ternyata hasil yang kita teams yang terbentuk sama dengan tempat orang lain, so fine. Tetapi yang masalah adalah karena di literatur review di awal di tempat lain quality, cost, delivery, maka ketika gua bikin gua artinya ya, alam bawah sadar membentuk hal yang sama gitu. Nah, itu yang bias. Ya. Kalau dia memang alur prosesnya sudah betul, artinya no worries. Tidak ada masalah. Memang itulah teams yang terbentuk. Menunjukkan kondisi empiris, fact yang terjadi. Menjawab, Tisa? Jadi Pak, satu lagi. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil penelitian kualitatif, sebaiknya jangan baca teori apapun dulu, jangan cari-cari penelitian-penelitian yang mirip-mirip dulu, tapi lakukan itu setelah kita sudah selesai melakukan penelitian untuk membandingkan. Jadi gitu ya Pak. Jadi kontradiktif dengan kuantitatif tadi ya Pak ya. Jadi jangan baca literatur apapun. Jadi emang pure kita jalan sendiri dulu. Apa yang di dalam otak kita itu kita pikirin, itu yang kita jalanin gitu. Okay. Di dalam grounded pendekatannya grounded teori. Good. Oke, thank you Pak. Identifying key terms, ya. Nah, ini di dalam melakukan literatur review tentu kita menentukan key terms. Apa yang menjadi preliminary. Jadi ada apa yang menjadi keywords di dalam penelitian kita. Ya. Kemudian scan the content in your library dan educational journals. Jadi ketika kita melakukan literatur review, ya pasti kita ada key terms. Key terms itu biasanya kita buat di abstrak ya. Ketika abstrak dalam penelitian, oh ini terkait dengan grounded theory, itu key terms. Kemudian terkait dengan grounded theory, kemudian kita teams, kategori, coding, gitu. Itu adalah key terms. Kemudian industrinya, misalkan media, atau industrinya misalkan batu bara dan lain sebagainya. Jadi itu untuk mendapatkan dia mengerucut kepada karena di Google itu dia crawling ya. Dia crawling kepada Google akan melakukan crawling kepada keywords tersebut. Ya, dia crawling untuk menemukan website-website mana yang memiliki PDF jurnal terhadap topik-topik tersebut. Ya. Itu sehingga kita bisa mengumpulkan jurnals yang menjadi literatur review kita. Priority value. Izin tanya, ya, Pak. Silakan. Astrid. Ya, saya Astrid, Pak. Saya mau tanya. Ini kan tadi Bapak menjelaskan bahwa apabila kita melihat dalam suatu permasalahan juga harus melalui mind mapping dengan helikopter view gitu ya Pak ya. Nah, itu apabila kita mengidentify lalu sudah mengerucut dan telah terbukti atau telah tercipta suatu teori baru yang memang kita buat, itu bisa taunya atau diakuinya teori baru tersebut yang kita ciptakan itu gimana ya Pak? Maksud saya teori tersebut valid atau tidak, kredibel atau tidak, dan diakui atau tidak, dan dapat diterima oleh orang banyak atau masyarakat luas tuh seperti apa Pak? Tolak ukurnya, parameternya Pak. Terima kasih Pak. Tolak ukurnya apabila Anda bisa publikasi jurnal internasional. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Karena kan memang tadi kan Bapak kan menjelaskan bahwa akan mengerucut ya Pak ya untuk ke teams itu ya Pak ya. Dari coding lalu ke kategori lalu ke teams. Nah, ketika kita melihat dari literatur lalu juga kita sudah mengorganize literatur tersebut dan juga kita sudah mind mapping dengan helicopter view agar kita bijak dalam menentukan suatu permasalahan gitu kan. Nah, lalu kita bisa menentukan teori dan teori itu dapat dikatakan valid atau tidaknya, kredibel atau tidaknya, dan dapat itu parameternya seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Oke. Jadi di dalam literatur review kita harus membaca ya. Jadi tidak ditentukan dari oke, saya maunya kayak begini, no. Literatur review itu kita
apa yang ingin disampaikan di dalam jurnal. Ya. Kemudian ketika Anda sudah dapetin, Anda dapat 10 jurnal nih. Anda dapat 10 jurnal terkait hal yang sama dengan penelitian Anda. Kemudian dari 10 jurnal ini apa esensinya? Oh, ini jurnal dari tahun 2010 sampai 2021. Oke. Kemudian dari tahun 2019 akhir ini before COVID. Ini after COVID. Yang ke depan adalah, dan ini adalah during COVID. Ini during. Yang ke depan adalah after COVID. Bagaimana jurnal bicara mengenai before COVID, during COVID, dan apa prediktif mereka, forecasting mereka after COVID. Nah, ini bisa menjadi sudut pandang Anda kan di dalam literatur review ya. Jadi bagaimana Anda menyusun jurnal-jurnal tersebut sesuai dengan topik yang Anda minat. Bukan topik, jadi topiknya itu Anda belah ya, dari before, during, dan after. Bisa seperti itu. Atau bisa literatur review tersebut Anda lihat dari sisi misalkan penelitian Anda, kenapa orang nggak mau beli cicilan emas bank syariah? Orang kan bank syariah jual cicilan emas tuh. Kenapa orang nggak minat? Ternyata dari literatur review Anda, dari grounded teori Anda menghasilkan 3 teori. Misalkan dari sisi akad, yang kedua dari sisi apa, dari ketiga dari sisi apa gitu ya. Oke, dari grounded teori gue seperti ini nih. Hasil grounded teorinya kenapa, what happened with the syariah gold installment, cicilan emas in the society. What happened with them? Karena ada yang mau, ada yang menolak. Kemudian dari literatur review Anda melihat juga, saya ada kumpulkan majalah, Anda bukan info bank, Anda kumpulkan journals. Dari situ Anda melihat dari sisi ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro seperti apa reason mereka? Yang kontra seperti apa reason mereka? Jadi dari sisi yang dia menolak, yang menerima, atau yang abstain, ya, atau yang ragu-ragu. Nah, seperti itu. Seperti apa literatur review mengatakan? Ternyata berbeda temanya dengan yang punya Anda. Kalau Anda terkait akad, kalau yang di sini dia setuju karena dia tidak setuju karena akadnya bagaimana gitu. Ternyata di literatur dia tidak setuju karena harga terlalu mahal, bisa saja kan? Jadi ada 2 perspektif yang berbeda dari sisi grounded Anda dan literatur review Anda. Menjawab Astrid? Ya Pak Jerry. Cuma memang berarti meskipun kita melakukan helikopter view tetap harus melalui 10 atau beberapa jurnal yang memang tidak bias gitu ya Pak ya, tidak bias ya Pak ya. Nah, untuk menentukan itu jurnalnya bias atau tidak, kita gimana tuh Pak? Anda lihat maksudnya ini jurnal punya siapa? Nah, kalau ini jurnal punya orang bank syariahnya sendiri, itu dia bias, ada sponsor. Iya. Tapi kalau ini jurnal dari IAIN Syarif Hidayatullah, dari Nurul Jadid, dari Python Jawa Timur, nah itu mereka kan para asatid gitu ya, para pembelajar, dan mereka meneliti, ya, kaidah-kaidah fikih dan muamalahnya dia kan. Nah, bagaimana ini secara kaidah fikih muamalah ini bagaimana? Nah, itu kan dibandingkan dengan hasil penelitian Anda, grounded teori Anda. Ada novelty di sana. Perbedaan, kalau ini terkait dengan ayat dari ayat ini. Kalau di ini katanya ayat yang ini beda ayat nih. Nah, beda ayat tadi ada perbedaan kan? Antara Anda dengan literatur review. Pak J. Yes. Iya.
Jerry, boleh bertanya lagi Pak Jerry? Saya jadi kepikiran sesuatu dari pertanyaan Mbak Astrid, jawaban Pak Jerry untuk pertanyaan Mbak Astrid tadi. Jadi kalau misalkan nih setelah kita sudah menganalisis, sudah melakukan segala macam penelitian kita di bab keempat tadi, masuklah itu ke babak teori. Teori ini sebetulnya berapa teori idealnya kita pakai? Dan teori itu kan ada yang bisa kita ambil dari penelitian orang lain, ada dalam jurnal orang lain, atau mungkin juga dari buku-buku gitu. Kalau misalkan ada 2 teori atau beberapa teori yang, let's say ada 3 teori yang sejalan dengan hasil penelitian kita, tapi ada mungkin 4 teori yang nggak sejalan dengan hasil penelitian kita. Nah, apakah itu harus kita buat komparasinya dengan 4 teori yang berbeda tersebut, dan kita menunjukkan juga di dalam penelitian tersebut, mungkin di dalam kesimpulannya bahwa di sisi lain kita juga memiliki novelty terhadap teori-teori yang sudah ada, Pak Jerry. Yes, jadi dari penelitian Anda lakukan literatur, ternyata didapatkan ada beberapa teori ya, ada beberapa teori yang sejalan dengan hasil penelitian. Teori yang bertentangan. Nah, kategorinya kan belum tentu sama. Yang satu bicara akreditasi, yang satu bicara akreditasi untuk quality, yang satu lagi bicara infrastruktur. Sama-sama bicara quality. Kebayang nggak? Mungkin secara tim sama, kategori beda semua dia. Jadi ada, tidak mesti kita mengatakan, oh ternyata timsnya sama, artinya ini teori sama aja. Belum tentu, kategorinya berbeda. Dan secara kategori, mana yang memiliki weighted yang lebih besar? Oh, lebih banyak weightednya dari sisi akreditasi yang di sini. Kalau yang di sana lebih banyak kreditnya, lebih banyak weightednya ke infrastruktur untuk kualitas. Beda itu, Tisa. Jadi nggak gampang membuat dia sama karena kategori banyak. Dan kategori kan belum tentu sesuai dengan, kategori kan muncul dari coding statements kan. Jadi belum tentu sama dengan si peneliti karena kan sudah berbeda orang yang ditanyakan. Subject matter-nya juga beda. Yang itu subject matter di terkait fikih muamalat, yang di sini subject matter-nya udah beda lagi. Ya kan? Yang satu lulusan dari Arab Saudi, yang satu lulusan Madinah, udah beda lagi. Yang satu misalkan NU, satu lagi Muhammadiyah, udah beda lagi. Setuju? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Good. Right. So, jadi kita harus bisa prioritize kepada source yang kita mau tuju. Paling tinggi adalah jurnal, ya. Dan jurnal itu paling tinggi adalah Scopus, terindeks Scopus. Jurnal ini terbagi 3. Bagi 4 malah. Ini yang Scopus. Scopus ada 1, 2, 3, 4. Makin ke atas dia makin tinggi kastanya. Kemudian Sinta ada nasional 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makin ke sini kastanya makin tinggi. Tapi Scopus 4 lebih tinggi daripada Sinta 1. Jadi urutannya Scopus yang utama, kedua baru Sinta. Ini yang terakreditasi. Ada lagi yang internasional tidak terakreditasi dan nasional tidak terakreditasi. Nah, saran saya lebih banyak ke Scopus, mensitasi kepada Scopus. Dalam mensitasi, asal Anda tulis mereka di daftar pustaka, itu akan otomatis mensitasi ya. Ketika Anda tulis, oh Scopus ada jurnal A, B, C, karangan sini, ini, penulisnya sini, ini, itu akan otomatis terupdate di Google Scholar. Jadi nama mereka tercatat kan, langsung kebaca gitu. Oh, jurnal ini. Jadi dan Scopus itu yang paling tinggi citasinya ya, paling banyak orang mensitasi. Jadi kalau dia terindeks Scopus, maka itu kastanya paling tinggi. Nah, Pak Jerry izin tanya Pak. Pesta literatur nih Pak. Ya. Kita kan untuk S2 itu kan Pak penyusunan tesis gitu Pak ya. Nah, untuk melihat penelitian terdahulu itu kan banyak juga Pak, mungkin skripsi yang mungkin sama gitu yang diteliti gitu. Misalnya pengaruh harga terhadap minat beli gitu kan Pak.
Nah, itu boleh nggak Pak kita jadiin literatur ya Pak ya? Kalau Anda penelitian kuantitatif ya boleh aja. Oh boleh Pak ya. Walaupun misalnya kita tesisnya, tapi kemudian jurnal Andi. Oh jurnal Pak ya. Karena Anda nggak bisa mensitasi tesis kan? Bagaimana Anda mensitasi tesis tidak publis? Oke. Bagaimana cara Anda mensitasi? Ya percuma juga, mereka nggak. Penelitian terdahulu juga harus itu Pak ya, jurnal Pak ya. Jurnal. Jadi nanti Anda disarankan setiap Anda punya tugas, setiap Anda punya assignment, coba Anda jurnalkan ya. Supaya koleksi jurnal Anda selama kuliah ini ada gitu loh. Jadi kerasa dunia akademiksnya gitu. Bahwasanya Anda punya koleksi jurnal nih. Saya dulu keterima sebagai director sebuah perusahaan digital payment gara-gara jurnal saya. Ya, gara-gara tesis saya. Jadi mereka tertarik dengan tesis atau jurnal saya, terus mereka rekrut saya. Jadi karena mereka ada kebutuhan di sana. Jadi tesis atau jurnal itu menunjukkan kompetensi Anda ya. Jadi itu jualan Anda. Oh ini loh, gue jago di CAPM loh, gue jago di marketing loh, gue kuat di branding loh, gue jago di credit rating loh, dan sebagainya. Taunya dari mana? Dari jurnal Anda. Ketika jurnal Anda publis, diakui kepakaran Anda. Kalau Anda bilang Anda pakar, tapi nggak ada jurnal, itu bukan pakar. Ya, itu bukan pakar. Ya, Pak. Ya. Saya pakar di sini, mana buktinya? Ada jurnalnya tidak terkait itu? Nggak ada, artinya Anda bukan pakar. Gitu, ya. Jadi selama Anda kuliah, usahakan banyak jurnal. Jadi ada penelitian, ada tugas, jurnalin aja gitu. Oke? Nah, ya Pak. Makasih, Pak. Mana yang bagus, jurnal nasional atau internasional? Internasional, ya, internasional jurnal. Oke. Critically evaluate and select the literature. Nah, apakah source-nya itu dia benar, ya? Pastikan bahwa source-nya itu benar. Jangan sampai itu source-nya itu abal-abal. Sekarang kan banyak website abal-abal kan? Jadi tinggal bikin pakai Wix, simple site udah jadi website. 5 menit jadi website, 10 menit jadi website. Terus berita juga berita sponsor gitu kan? Udah ada sponsornya semua untuk pengalihan opini publik gitu kan? Jadi pengalihan opini publik bisa dari website, bisa dari blog, bisa dari Twitter, semua pengalihan opini bisa. Pakai bot, pakai chatbot, pakai robot, ya. Semua statementnya sama semua, topiknya sama semua. Memang untuk mendrive opini. Jadi ada ini yang menjadi apa istilahnya ya? Penggiringan opini menggunakan chatbot ini yang ya memang udah jadi tren sih ya, teknologi sih ya. Jadi gimana lagi gitu. Kemudian jadi bukan manusia yang menchat, tapi udah robot gitu. Oke, bot gitu ya. Kemudian topik relevance, ya harus benar-benar relevance topiknya. Kemudian individual dan site relevance, ya. Site relevance-nya artinya betul-betul site-nya itu betul-betul official gitu ya. Elsevier, Springer, Wiley gitu ya. Atau Gale. Jadi ada site-site yang resmi yang yang terpercaya gitu loh. Accountable. Problem relevance dan apakah di literatur juga problem relevance-nya juga sama. Jadi dia betul-betul relevance dengan topik yang Anda teliti. Dan dia juga bisa di-download ya, tinggal pakai PDF, pakai Google udah ke-download. Right. Ini organize the literature ya. Organize berdasarkan research problem, research questions, data collect, research findings. Kemudian oke. Nah, ini adalah salah satu contoh literature mapping. Salah satu contoh literature mapping. Ketika Anda bicara mengenai research problem yaitu study abroad program misalkan. Ada bisa seperti saya bilang sudut pandangnya minimum 3. Dari sisi attitude towards study abroad, personal at pre-service teacher, kemudian possible improvement, ya, bisa jadi ada 3 sudut pandang, ada 4 malah 5 ini, predominantly English speaking countries. Nah jadi bisa
bisa banyak topik yang ada di literatur review. Kemudian Anda cari topik yang sesuai dengan penelitian Anda. Oh, saya topiknya terhadap dengan attitude terhadap studi abroad. Bagaimana attitude-nya? Nah, jadi ada 5 nih. Ada 5 subtopik dari literatur review yang Anda teliti. Dari sisi literatur review Anda. Tapi grounded teori Anda terkait dengan attitude toward study abroad. Oke, jadi Anda seleksi kepada ini. Nah, bagaimana katanya mengenai attitude tersebut? Jadi bisa saja lagi dari sini bisa ada tiga subnya lagi kan terhadap attitude. Bisa terhadap personal, bisa interpersonal, bisa intrapersonal. Nah, macam-macam tuh sudut pandang. Nah, jadi bagi 3 lagi. Nah, sehingga jadi ini disebut dengan hierarchical literature mapping. Kemudian organized literature constructing a literature map, ya. Bagaimana Anda membangun literature map ya seperti ini, ya. Bagaimana? Oke, dari research problem ini mappingnya kayak apa tuh? Terus bisa dilihat setiap literatur itu ada yang mirip-mirip. Di attitude ini ada di attitude ada misalkan 10 jurnal. Oh, ada 10 jurnal yang membahas attitude. Nah, ini tebel nih. Ada 3 jurnal mengenai personal insight, ada 5 jurnal di sini. Ada 6 jurnal di sini. Nah, dan lain sebagainya. Anda bisa melihat secara seberapa importance-nya topik tersebut. Oke, ternyata attitude importance-nya tinggi nih. Banyak orang yang melihat importance dari attitude terhadap studi abroad itu penting gitu dibandingkan relatif kepada personal insight, ya. Jadi ada dari sisi frequency of journals juga menentukan kepada importance dari problem tersebut. Jadi kemudian constructing the literature map. Nah, di mana ada 3 nih yang paling utama, attitude, personal, dan predominantly English speaking cultures, ya. Nah, jadi nanti dibandingkan dengan grounded Anda. Use consistent ketika Anda melakukan literatur review, use consistent style manual approach, ya. Konsisten, jangan hurufnya yang satu depan Arial, yang di belakang dia gotik gitu ya, jangan ya. Kemudian write a literature review, types of review, ada thematic review atau study by study review. Jadi kalau thematic adalah literatur dokumen themes-nya identified by researcher, ada berdasarkan themes. Itu thematic. Oh, before, during, after COVID. Nah, itu thematic, Anda yang menentukan ya. Tetapi itu terbentuk dari data collection yang Anda miliki dari jurnal-jurnal tersebut. Oh, ini sebelum, during, dan sesudah. Atau ini terkait dengan produk, price, promotion, place. Nah, beda lagi nanti. Oke, yang ini penelitian mengenai produk. Ada terhadap packaging, label, dan sebagainya. Oh, ini penelitian terhadap price, diskon, ini, dan ini. Oh, ini terhadap place, online, offline. Oh, ini terhadap promotion, ada advertising, ada word of mouth, dan lain sebagainya. Untuk research problem yang sama. Jadi Anda bisa melihat dari ada 4 subtopik yang membahas kepada research problem dari industri, misalkan airline ticketing misalnya. Oh, jadi Anda bisa airline ticketing itu secara industri. Jadi Anda melihatnya secara industri, bukan company spesifik ya, industri spesifik. Untuk melihat seperti apa untuk industri airline ticketing. Ya, itu disebut dengan thematic review berdasarkan researcher. Ya. Kemudian study by study review, study group of teams, studies group by teams. Ya.
Jadi berdasarkan summary link by transitional sentence. Jadi ada transisi. Sebelum, during, dan after. Jadi ada transisi dari dokumen yang Anda terima. Jadi dokumennya seperti apa. Oke, jadi nanti dari dokumen itu biarkan dokumen itu yang bernyanyi untuk Anda. Anda bikin during, before, during, dan after. Datanya semuanya during, nggak ada yang before. Ya kan nggak bisa juga. Jadi harus based on data collection. Datanya seperti apa? Seperti apa nih belah tiganya? Sebelum, sesudah, atau during, atau product price promotion place, atau quality cost delivery, atau apa? Itu disebut dengan study by study review. Alright, any questions regarding literature review? Pak Jerry, izin tanya Pak. Iya Pak, kebetulan kan saya tim marketing dari perusahaan asuransi kendaraan bermotor ya Pak ya. Jadi kebetulan tim saya tuh sedang meneliti gitu Pak, antara strategi marketing yang telah dilakukan, kemudian harga atau tarif premi, kemudian citra merek dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian ya Pak. Berdasarkan beberapa literatur dan kuantitatif dapat diperoleh sekitar 6 penelitian itu menyebutkan bahwa kualitas pelayanan sangat paling ya. Nah itu dari tim kami itu sudah melakukan evaluasi di bidang kualitas pelayanan Pak, tapi masih belum berhasil gitu. Nah itu kalau berdasarkan hal tersebut saya bisa nggak Pak untuk menjadikannya sebuah tesis dengan mengambil kualitatif Pak? Sementara Bapak bilang tadi kan harus independen ya Pak ya, tidak ada sponsor ya Pak? Karena saya selaku marketing gitu Pak. Kira-kira apa bisa Pak? Ya nggak ada masalah. Jadi gini, Anda sudah melakukan research, ternyata quality yang paling berpengaruh ya? Iya Pak. Pertanyaannya adalah, misalkan yang paling berpengaruh adalah packaging nih. Ya. Jadi misalkan yang paling berpengaruh adalah packaging. Pertanyaannya adalah packaging yang kayak gimana gitu. Ya kan? Dan di situ perlu kualitatif. Ada mix method di sana. Oh, dari sisi marketing dari sisi kuantitatif, ternyata yang paling mempengaruhi minat beli itu adalah quality cost, misalkan quality cost delivery, ternyata quality dari sisi mana? Packaging. Oke, good. Packaging berpengaruh kepada quality, dan quality paling berpengaruh kepada minat beli. Fine. Tapi apakah perusahaan bisa langsung mengimplementasikannya? Nggak bisa. Masa packagingnya nanti pesan ke vendor kan nggak melalui riset dia untuk menentukan warnanya biru, warnanya merah, ya kan? Jangan-jangan para audiens Anda nggak suka warna merah, ya kan? Atau pengennya warnanya warna hijau gitu. Nah, kan warna itu juga menentukan ini ya, stereotip ya. Misalkan Anda jualan di Jawa Timur, mereka nggak suka warna merah, sukanya hijau. Kalau Anda jualan di Jawa Barat, mereka sukanya warna biru. Nah, kayak gitu. Anda jualan kepada orang Minang sama orang Cina, udah beda lagi packaging yang mereka suka. Jadi Anda harus di dalam marketing, Anda harus tetapkan dulu siapa yang menjadi target market Anda. Oke, target market Anda mengatakan dia suka packaging. Sekarang target market Anda itu Anda tanya, Anda undang focus group atau grounded theory, ya. Apa yang menjadi spesifik kepada kebutuhan mereka, needs and wants mereka. Oke, need and wants mereka secara high level adalah packaging. Tetapi packaging yang seperti apa? Focus group discussion. Anda undang kepada mereka, kemudian Anda explore lebih lanjut. Nanti kita akan ada topik focus group discussion minggu keempat ya. Minggu besok kita masuk ke grounded. Setelah itu baru kita pindah ke focus group, baru masuk ke dan lain sebagainya. Ya. Jadi kebayang ya maksud saya ya? Ya. Jadi untuk kualitatif harus spesifik ya Pak. Misalnya saya hanya berfokus pada satu grup tertentu gitu ya Pak ya? Iyalah, kecuali Anda memang targetnya banyak grup. Sekarang gini, asuransi kendaraan. Ya. Artinya mereka harus punya kendaraan mobil atau motor? Mobil Pak. Artinya secara grup, secara klaster ada grup mobil kan?
Iya Pak. Saya rencana kan ngambil untuk satu sampelnya di komunitas mobil saya ya Pak ya. Kalau saya menggunakan kualitatif itu untuk jumlah sampelnya berapa Pak? Atau bisa ditentukan dengan apa Pak? Kalau kuantitatif kan kemarin pakai yang rumus yang apa? Banyak ya Pak yang ada 2 itu Pak. Jadi harus ada nanti stratifikasi. Kalau gitu besok kita bahas apa sih metode dulu deh, jangan langsung gitu ya. Ada metodenya dari sisi datanya mau yang mana, ada stratification. Jadi ada stratifikasi di sana. Stratifikasi itu adalah misalkan dari sisi usia 20 sampai 30 ada 1 orang gitu ya. 30 sampai 40 1 orang. Jadi mewakili usia, ada stratified data. Yang dari income-nya di bawah 10 juta 10 sampai 20, di atas 20 ada. Jadi ada 3 orang nih yang di bawah 10, 20. Jadi ada stratifikasi. Kombinasi dari stratifikasi usia 30 dengan income di atas. Jadi kalau dia 3 dan 2 artinya ada 6. Ada 6 ada 6 kelompok. Jadi yang mereka usia di bawah 30 dan income di atas 20 misalkan. Itu ada berapa orang kita ambil? Misalkan ada 4, kita bahas dengan mereka. Oke, jadi kalau Anda segmen yang Anda tuju adalah ini, seperti apa tuh? Fokus group discussion-nya menghasilkan apa? Packaging seperti apa yang mereka butuhkan? Populasinya berapa? Jika Anda harus pikirkan berapa jumlah populasi mereka. Kalau populasinya nggak signifikan, nggak usah. Cari yang populasinya besar, sehingga itu untuk Anda sustain gitu bisnisnya. Kalau cuma dikit, sebulan habis ya buat apa kan? Kalau untuk kualitatif variabelnya bisa ada lebih dari 2 ya Pak ya? Maksudnya stratifikasinya? Variabelnya Pak. Kalau kuantitatif kan X-nya bisa 1, 2, 3 ya Pak. Kalau kualitatif kita nggak bicara variabel. nggak bicara ya? Kita nggak bicara variabel. Kita bicara ini ya, coding ya. Jadi dari kata-kata mereka, verbatim mereka itu yang kita hitung. Atau persetujuan mereka itu yang kita baca. Oke, jadi Bapak sukanya warna apa? Biru, merah. Ah, jangan merah. Silau, oke deh biru. Nah, ini ada persetujuan grup ya. Oh, jadi seperti apa itu? Websitenya seperti apa yang bagus? Artinya website harus sesuai dengan merepresentasikan kepada grup yang Anda tuju. Sekarang grup yang Anda tuju misalkan usianya 40 tahun ke atas karena mobilnya mobil SUV gitu ya. New Pajero Sport gitu ya. Tapi website Anda gambarnya Pokemon. Buat milenial kan? Nggak cocok. Kurang sesuai. Nggak cocok. Nah ini bagaimana Anda tahu seperti apa konten yang mereka butuhkan kayak apa? Jadi Anda menggali pada merekanya ketika melakukan focus group discussion. Menjawab Pak Sep? Terima kasih banyak Pak, karena dari S1 mungkin ya Pak, saya skripsi juga ngambil kuantitatif ya Pak ya. Sedangkan baru kali ini kuali, jadi saya lebih tertarik gitu Pak, pengen ngambil kuali. Gitu ya? Iya, jadi lebih mendalam. Kalau hanya kuanti kan kita hanya memperoleh apa yang pengaruh besar ya pada kesimpulan mungkin ya Pak. Kalau ini kan lebih mendalam lagi. Terima kasih banyak ya Pak Jerry ya. Lebih deep dive. Betul Pak. Jadi kita nggak bisa kita cuma ngandelin kuanti. Karena untuk implementasinya mau nggak mau kita butuh kuali. Oke? Araso? Alright. Good. Any other question? Pak Jerry izin nanya Pak Jerry. Saya tertarik dengan tadi bagaimana kita jangan sampai terpengaruh dengan teori-teori atau literatur di awal gitu ya. Nah, sedangkan di dalam kita melihat satu masalah gitu, ketika kita mengidentifikasi ada isu apa, ada masalah apa, tentunya kita punya background pemikiran gitu ya, latar belakang pemikiran yang bisa jadi dipengaruhi oleh teori-teori atau buku-buku yang kita baca gitu. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa menetralisir pikiran gitu ya, supaya kita tidak terpengaruh dengan teori-teori atau kita punya sebelumnya gitu Pak. Jadi Anda harus putus hubungan dulu dengan mereka. Jadi Anda putuskan hubungan Anda dengan teori-teori yang given di kepala Anda. Jadi
Anda bebaskan dulu diri Anda, kosongkan dulu teori dari pikiran Anda. Saya nggak ada punya teori apapun. Karena kalau kita sudah punya teori di kepala kita suka mendrive ke sana ya. Suka ngedrive ke sana, akhirnya belok kiri, belok kanan. Jadi nggak dapetin apa yang menjadi esensi dari teori yang muncul sesungguhnya. Oh, kalau begini arahnya ke sana nih, karena Anda udah pikir kalau ini ke sana gitu kan. Oh, kalau ini ke sana nih, no. Jadi kita betul-betul membebaskan diri dari segala teori. Jadi lock your theory. Jadi lock your theory on the box. Jadi nanti Anda keluarkan ketika groundednya udah muncul, baru Anda keluarkan teori Anda. Kalau misalnya di dalam kita melakukan ini, kalau tadi prosesnya itu ada kuantitatif dan kualitatif, Pak. Bagaimana kemudian kita kan antara kita sudah lihat datanya secara kuantitatif, kemudian kita ingin menambahkan misalnya gitu dengan pendekatan kualitatif. Iya, jadi bisa ada dua penelitian. Jadi ada penelitian pertama adalah kuantitatif. Penelitian kedua, penelitian pertama kan kuanti udah dapat tuh. Yes. Yang paling berpengaruh. Artinya kita sudah punya hasil ya Pak. Maksudnya sudah punya gambaran dari kuantitatif. Si word of mouth gitu ya. Tapi ketika Anda dapatnya, konten apa di word of mouth yang paling berpengaruh? Ya kan? Konten apa? Mengenai apa topiknya? Itu kan lebih kepada kan gini, kontennya kan misalkan kita Instagram misalkan, itu kan gambar, nggak ada kata-kata kan, gambar gitu, ada gambar apa gitu kan. Nah sekarang Instagram paling berpengaruh, tapi konten yang mana yang paling berpengaruh di Instagram untuk menambah follower? Sedangkan bentuknya semuanya foto, nggak ada caption gitu kan, foto upload gitu kan. Ada gambar mobil, gambar pita, gambar rumah, sama nama produk gitu kan, mortgage atau Honda Beat pakai pita gitu. Nah masing-masing ini gambar ini menurut Astuti bicara mengenai apa? Oh, ada bicara mengenai produk, ada bicara mengenai mobil, mengenai ini, mengenai itu. Menurut Rinto gambar ini bicara mengenai apa? Beda lagi menurut dia kan. Menurut si Tisa, gambar ini menggambarkan apa? Beda lagi menurut Tisa. Nah, nanti kita melihat apa yang menjadi kategorinya. Kategori yang mana nih sebenarnya? Atau teams yang mana nih yang paling tinggi? Top 5-nya lah. Top 5 kategori yang diasumsikan oleh para pemerhati gitu kan, para subject matter kita. Nanti baru kita bisa menentukan, oh ternyata yang paling tinggi adalah konten A, konten B, konten C. Ya, jadi kita apa pendapat Anda mengenai konten ini? Menurut saya ini mengenai ini adalah, jadi kata-kata kan dicatat lagi tuh verbatimnya kan. Oh ini kayaknya ini warnanya warna merah, ini untuk cewek-cewek sebetulnya. Karena yang suka warna merah itu kebanyakan cewek gitu. Atau pink. Ini pasti buat cewek nih, warnanya warna pink gitu ya. Kemudian ini mobilnya mobilnya ini mobil Honda Jazz. Ini cewek banget nih. Artinya ini tujuannya ini buat cewek sebenarnya gitu. Jadi ada verbatim yang kemudian kita nanti sebenarnya kemana arahnya ini. Ya. Ternyata ada secara frekuensi nanti dihitung juga. Kategorinya mana, quality teamsnya yang mana. Jadi untuk bisa lebih deep dive untuk menjawab, atau secara focus group discussion. Ini mau kayak apa ini? Ini sebenarnya siapa yang dituju target segmennya dari sini? Oh, warna merah. Ini untuk cewek misalkan. Terus ini rumah. Oh, ini orang yang mau beli rumah nih. Jadi ada focus group sepakat bagi mereka. Oh, artinya target marketnya adalah untuk yang seperti ini. Kebayang Astuti? Yes, oke Pak. Kemudian nanti bisa lagi mix metodenya dibalik.
yaitu grounded bahwasanya dia quality dulu baru kuantitatif. Karena kita teamsnya dapat, setelah teams baru membangun quanti. Mana yang paling berpengaruh? Apakah quality, cost, apa delivery? Jadi oke, ternyata teamsnya muncul nih, ternyata ada 3 teams yang muncul, quality, cost, delivery. Oke, nice. Kalau secara quali kita bisa melihat dapat 3 teams, kita bisa mengukur mana yang paling berpengaruh ya. Namun itu juga bisa dilanjutkan dengan quanti, nggak mesti quanti dulu baru quali. Nah, udah dapetin teams, baru kita masukin ke quanti, itu juga bisa terjadi. Artinya sebetulnya pendekatan kualitatif ini bisa digunakan untuk kita menggali latar belakang masalah begitu ya Pak ya? Atau aspek-aspek yang berpengaruh. Variabel yang berpengaruh, yes. Bisa saja kan? Karena konten mana yang paling disukai oleh masyarakat, humor, politik, atau apa? Kan kita nggak tahu, nggak ada data dari penelitian kuanti kan? Yes, betul. Humor, politik, atau apa yang paling berpengaruh kepada likes-nya si audiens Instagram. Jadi kita bisa melakukan quali untuk melihat, oh ternyata humor yang paling pengaruh. Ada tiga tema yang muncul, ada humor, politik, dan romantisme misalkan. Nanti kita secara kuanti kita bisa ukur, seberapa suka Anda dengan ini gitu kan? Di-card lagi kan? Nanti kita bisa mengukur pada minat likes, comment, and share. Jadi quali dulu baru kuanti. Bayang, Astuti? Yes. Terima kasih Pak Jerry. Any other questions? No? Pak, sorry. Nggak damar, Pak. Berarti intinya kalau kita pengen melakukan implementasi dari penelitian yang kita lakukan, itu untuk implementasi yang efektif, sebaiknya kita lakukan kuanti dan kuali ya, Pak? Atau dibalik, kuali dan kuanti. Berarti saling relate kan, Pak, dua penelitian itu. Saling relate. Terima kasih, Pak. Supaya dia lebih dalam ya, lebih implementable. Jadi tingkat success rate-nya lebih tinggi dibandingkan hanya kuanti saja atau kuali saja. Terima kasih Pak Jerry. No other questions? Good. Kita post test sebentar. Tadi saya pikir bisa lanjut chapter 5, waktu udah nggak memungkinkan. Jam 9 Pak. Saya tadi mau kejar chapter 5 rencananya nih. Oke, wait a second.